Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas mata kuliah media pembelajaran yaitu membuat tugas video. Mari simak video berikut ini. Kita kali ini yaitu mengenai zakat. Di antaranya yaitu pengertian zakat, hukum zakat, syarat wajib zakat, tujuan zakat, pengertian zakat fitrah, pengertian zakat mal, waktu pelaksanaan zakat fitrah, waktu pelaksanaan zakat mal, begitupun dengan kadar-kadarnya, dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir yaitu bagian kesimpulan dari materi tersebut. Baik, saya akan membahas pengertian zakat. Apa sih zakat itu? Zakat adalah salah satu ibadah dalam agama Islam yang diwajibkan bagi setiap umat muslim yang memenuhi syarat tertentu, baik itu berupa harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan tujuan membersihkan harta dan membantu meringankan beban orang tersebut atau orang yang membutuhkan. Baik, pembahasan yang kedua yaitu hukum zakat. Hukum zakat. Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti halnya telah mencapai nisab atau batas minimal harta yang wajib disakatkan, dan haul. Nah, haul itu masa kepemilikan harta selama 1 tahun. Bahasan yang ketiga yaitu mengenai syarat sah zakat. Nah, syarat sah zakat ialah yang pertama beragama Islam. Nah, zakat ini hanya diwajibkan bagi orang atau umat Islam. Orang yang non-muslim tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat. Nah, yang kedua yaitu balik atau dewasa. Nah, zakat ini hanya wajib bagi seseorang yang sudah mencapai usia balik atau dewasa. Anak-anak belum diwajibkan untuk berzakat. Nah, yang ketiga yaitu berakal sehat. Zakat ini hanya wajib bagi orang yang berakal sehat. Orang yang tidak berakal seperti orang gila itu tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat. Adapun yang keempat yaitu merdeka. Nah, zakat ini hanya wajib bagi orang yang merdeka, bukan seorang budak atau budak dalam hal seperti hamba sahaya itu tidak diwajibkan untuk berzakat. Yang kelima yaitu milik penuh. Nah, harta ini wajib dikeluarkan zakatnya harus dimiliki secara penuh dan tidak terikat oleh hak orang lain. Jika harta digunakan untuk membayar utang, zakat ini tidak diwajibkan. Nah, yang keenam yaitu mencapai nisab. Nah, nisab adalah jumlah minimum harta yang dimiliki oleh seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun yang ketujuh yaitu haul atau 1 tahun. Nah, harta yang dimiliki harus sudah berada dalam kepemilikan penuh selama 1 tahun hijriyah. Itu yang dikatakan sebagai haul. Bahasan mengenai tujuan zakat. Nah, bisa kita lihat pada teks di samping. Adapun selain dari teks di samping tersebut, tujuan zakat juga bisa sebagai membersihkan harta. Nah, di mana zakat ini berfungsi untuk membersihkan harta dari sifat kikir dengan membayar zakat. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, di sini seseorang menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan dan memperkuat keimanan serta ketakwaannya. Selanjutnya yaitu dengan membantu orang yang membutuhkan. Zakat ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, membantu orang-orang yang kurang mampu seperti fakir miskin dan lainnya. Dan selanjutnya yaitu menyucikan jiwa dan hati. Zakat ini membantu membersihkan hati dari sifat tamak dan egois dengan memberikan sebagian harta seseorang sehingga dapat terhindar dari rasa cinta yang berlebihan seperti tamak tersebut terhadap dunia dan materi. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu mendorong solidaritas sosial, di mana zakat ini menunjukkan atau meningkatkan rasa solidaritas antara sesama, di mana yang kaya membantu yang miskin dan yang kuat membantu yang lemah.
Baik, pembahasan selanjutnya atau pembahasan kelima yaitu mengenai jenis-jenis zakat. Nah, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri, di mana ini merupakan sebagai bentuk pembersihan diri dari sifat-sifat yang buruk selama bulan Ramadan, dan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama itu seperti pada saat hari raya. Nah, yang kedua yaitu mengenai zakat mal atau zakat harta, di mana zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang berupa uang, emas, perak, hasil pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu orang miskin. Yaitu pembahasan keenam mengenai waktu pelaksanaan dan kadar zakat fitrah. Adapun waktu pelaksanaan zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sebelum sholat Idul Fitri, tetapi bisa diberikan beberapa hari sebelum hari raya. Nah, adapun kadarnya itu atau kadar zakat fitrah ini biasanya berupa bahan makanan, di mana bahan makanan pokok seperti beras, gandum, atau uang yang setara dengan harga bahan makanan tersebut. Nah, kadar zakat fitrah untuk satu orang itu sekitar 2,5 kg beras. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang ketujuh. Nah, pembahasan ketujuh ini mengenai waktu pelaksanaan zakat dan kadarnya. Nah, waktu pelaksanaan zakat mal itu dikeluarkan setelah harta tersebut memenuhi syarat nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun atau haul. Adapun kadarnya, kadar zakat mal itu biasanya sebesar 2,5% dari total harta yang telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun. Yang kedelapan, nah, di mana pembahasan ini kita akan membahas mengenai orang yang berhak menerima zakat. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu fakir. Nah, fakir adalah orang yang sangat miskin dan tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Yang kedua yaitu miskin. Orang yang memiliki sebagian harta tetapi masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu amil zakat. Nah, amil zakat ini adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat tersebut. Mereka berhak menerima bagian dari zakat sebagai kompensasi atas pekerjaan mereka. Selanjutnya yang keempat yaitu mualaf. Nah, mualaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat keimanannya itu mereka serta menyelesaikan diri dengan kehidupan muslim. Selanjutnya yaitu yang kelima, budak atau rikab. Nah, budak atau rikab ini adalah orang yang terikat dalam perbudakan, di mana dia membutuhkan bantuan untuk membebaskan dirinya di masa lalu. Pada zaman sekarang ini sudah jarang terjadi seperti hal tersebut, tetapi masih berlaku dalam konteks membantu orang yang terjebak dalam perbudakan modern. Selanjutnya yaitu yang keenam, gorim atau orang yang berutang, di mana orang yang berutang ini terutama utang yang digunakan itu untuk kebutuhan yang tidak dapat ditunda, seperti biaya pengobatan atau kebutuhan keluarganya, dan dia tidak mampu membayar utangnya. Selanjutnya yaitu fisabilillah. Nah, fisabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti para pejuang Islam. Dia membutuhkan dana untuk tujuan keagamaannya atau dakwanya. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan jauh dan dia kehabisan bekal sehingga membutuhkan bantuan zakat untuk melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke rumahnya.
Baik, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pembahasan kesimpulan dari materi zakat tersebut. Nah, kesimpulan zakat ini adalah kewajiban bagi umat muslim untuk memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial. Adapun tujuannya untuk membersihkan harta, mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama yang membutuhkan.